Saudara pemirsa, saat ini saya berada di SP5 Tanah Miring, Provinsi Papua Selatan, Kabupaten Merauke. Saya bersama Bapak Dr. Luciana Gubernur Gipse datang langsung bertemu dengan masyarakat pendukung Gubernur pertama, yaitu Bapak Darius Gipse dan Petrus Safran. Bapak menyampaikan ke hadapan masyarakat bahwa beliau tidak maju, tetapi mengutus adik kandungnya untuk memimpin provinsi kebanggaan yang pertama ini. Dan Bapak juga berpesan kepada masyarakat bahwa ketika adiknya tampil, sama saja seperti kakaknya, Dr. Johannes Gipse. Dan Bapak akan tetap mengawal adik kandungnya sampai terpilih menjadi gubernur, dan pasti harapan masyarakat akan diperhatikan. Saudara, kita ikuti sambutan Bapak Dr. Luciana Gipse di depan masyarakat SP5 Tanah Miring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera dalam kesejukan damai di Tanah Miring, di SP5. Kami haturkan terima kasih kepada seluruh warga, terus teman-teman yang sudah mempersiapkan pertemuan malam hari ini, sehingga kami bisa hadir di tempat ini untuk mendapatkan satu ruang perkenalan dengan para bakal calon gubernur, wakil gubernur, dan bakal calon bupati dan wakil bupati untuk masa pengabdian 2024-2029. Setiap 5 tahunan itu ada pergantian pemimpin atau pimpinan kepala daerah. Karena ada pandangan bilang karena tidak dikenal maka tak sayang. Jadi karena amanat itulah kami bawa para bakal calon ini supaya jangan bertanya-tanya wonge koyo opo gitu ya. Ya koyo kini yang lagi hadir di depan, ya karena di sini tempatnya wong ireng, ya pasti calon-calonnya kan ireng-ireng, rambutnya kruel, ya gitu juga, nggak perlu masuk salon, ya memang dari sononya udah gitu. Ya. Jadi saya sendiri nostalgia kembali lagi dengan masyarakat di tempat ini, dan masyarakat masih bisa menerima kami di tempat ini menjadi suatu kebahagiaan tersendiri. Moga-moga masih berkenan untuk diterima dan kami bisa hadir di tempat ini. Jadi tapi kita akan terbitkan para pemimpin untuk provinsi dari 4 bakal calon. Tadi sudah dimulai diadakan verifikasi tentang asal-usul. Karena undang-undang bilang gubernur dan wakil gubernur harus orang asli. Tapi kalau ayam pingin jadi bebek ya monggo aja itu. Ya. Sapi pingin jadi kambing atau kambing pingin jadi sapi. Ya, kalau sudah ditakdirkan sapi ya sapi, kambing ya kambing. Ya. Kecuali kalau kamu mampu menyulap, ya itu memang kalian punya kelebihan. Ya. Jadi tadi sudah dimulai verifikasi terhadap para bakal calon. Ngomong harus ngomong bahasa ibunya gitu. Jadi yang dapat kesempatan pertama itu tadi kan sudah menjelaskan silsilah turunan dan bahasa, ngomong bahasa. Jadi mereka dua bukan kebetulan bisa ngomong bahasa kampung masing-masing. Darius bisa ngomong bahasa Irmek, Irwayap, kemarin.
Safwan bisa ngomong bahasanya, berarti itu asli. Kalau bisa ngomong bahasa kampungnya. Aku nggak ngerti kalau ngaku asli tapi bahasa kampungnya nggak bisa ngomong. Nah ini yang susah. Ya kalau ngaku wong Jawa ya ngomongnya kan bahasa Jawa. Ya tapi jangan Jawa-Jawaan gitu misalnya. Kalau di sini juga sama. Ngaku asli tapi begitu ngomong bahasa aslinya nggak iso. Jadi gimana mau kita mau patok bahwa dia asli gitu. Ya. Jadi saat ini sudah dites. Ya. Menjelaskan asal usul marga atau fam. Ya, jadi sudah dilakukan tadi. Setelah administrasi sudah selesai, dinyatakan lolos, walaupun perang penjegalan sudah dimulai awalnya. Ngaku serang ijazahnya palsu, dicek ke perguruan tingginya, ya tamatannya perguruan tinggi negara malah. Ya. Jadi setelah diklarifikasi, KPU klarifikasi, ya udah benar bahwa benar yang bersangkutan pernah belajar di universitas yang menamatkan itu. Jadi itu sudah selesai. Sekarang tahap yang kedua yaitu verifikasi keaslian. Tadi sudah selesai mungkin. Ya. Sudah clear. Jadi kalau benar MRP kerja benar dan berdasarkan patokan asas, ya. Kalau benar ya, berarti bisa hanya tinggal satu paket. Kalau benar. Tapi kalau sudah masuk angin, ya udah. Sudah kesurupan, ya udah. Kalau benar itu yang asli ini kan cuma mereka dua. Yang lain kan aspal. Asli tapi palsu. Tapi masih mau dipaksa juga gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Ya, bukan kita takut untuk bertarung, tapi kan kepatuhan terhadap ketentuan itu udah nggak diindahkan oleh MRP. Jadi ini MRP kali ini memulai sebuah pengkhianatan yang paling fatal. Ya. Memulai sebuah awal yang salah ini MRP Papua Selatan. Iya, jadi itulah yang nanti akan terjadi tanggal 17 atau 18 untuk 19 atau 18 setelah selesai ada perdebatan lagi nanti hari Selasa. Jadi ada yang aslinya pohon kelapa tapi turunan berikutnya jadi pohon pisang. Turunan berikutnya lagi jadi pohon mangga gitu. Jadi nggak runtun ini turunan model begini. Kalau misalnya 4 silsilah, 4 turunan, ya kita kan udah tahu ada yang baru 2 saja dari bapaknya turun ke anak itu baru 1. Terus bagaimana menjelaskannya soal keaslian? Ya mungkin naturalisasi. Ya pakai asas ius soli ius sanguinis kata bahasa Londonya. Ya. Jadi daerah yang paling rusak itu, daerah otonomi baru yang paling rusak itu nanti Papua Selatan. Dirusak sama manusia-manusia yang memaksa diri. Ada yang sudah gagal mempersiapkan Provinsi Papua Selatan,
masih juga mau ke gubernur, terus apanya yang mau dibuat? Kalau tugas persiapannya udah nggak dilakukan dengan baik. Saya selaku tokoh pejuang dan tokoh yang rekomendasi sangat kecewa banget teman. Yang satunya 5 tahun tidak kelihatan apa yang dibangun. Janji nggak diwujudkan, tidak kelihatan fisik apa yang dikerjakan. Terus masih lagi gitu. Jadi karena mohon maaf ini sudah melahirkan nggak dibayar-bayar, ya daripada itu ibu-ibu minta operasi gitu. Karena nggak dibayar, udah dijanji. Ya itu. Mereka itu nggak sadar ya. Bohong itu orang tahu gitu. Jadi memang tidak ada manusia yang jujur lagi di tempat ini. Macam di Papua Selatan atau di Merauke ini sudah tidak ada manusia yang bisa berkata jujur. Nah, ini persoalan yang kita akan hadapi. Tapi yang sudah kebelet mau ditipu ya monggo aja. Kebelet mau dibohongi, kalau nggak dibohongi ya bukan kita gitu. Ya itu sudah kecanduan kebohongan. Jadi pelnya itu adalah pel, kalau dia udah dapat dibohongin dia segar lagi gitu. Ampunlah gitu ya, kapok sedikit. Ya jadi itu yang jadi masalah, bahwa provinsi Papua Selatan ini provinsi yang nanti sekarang sudah berkendala dari persiapan. Sehingga kalau orang-orang itu diberi kesempatan, ya kita udah bayangkan apa yang mau dibuat. Ya. Jadi sikap kita hanya satu saja. Kalau ada calon yang asli, pilih yang asli saja, karena itu undang-undang. Karena apa? Kalau Bapak dan Ibu mau memilih mereka, apakah dengan pemilihan itu mereka akan jadi orang asli? Asli ya dari awal aja udah persoalan, bagaimana setelah dipilih bisa jadi asli. Jadi saya kenal benar itu turunan dari anak-anak terkasih ini. Saya tahu bapak-bapaknya, saya tahu kakeknya. Ya. Satu kakek yang di Kimam, satu di Kimam juga tahun 62. Itu penugasan dari Tripora dulu. Bapak dari salah satu anak yang sekarang mau jadi wagub itu kan sama-sama. Dulu belum jadi Koramil, jadi putar perak waktu itu. Saya kelas 4 sekolah rakyat itu mancing-mancing dengan bapaknya. Jadi saya sangat kenal. Setelah suatu saat menjadi pejabat di sebuah kecamatan, lalu ya itulah yang terjadi. Jadi mestinya mereka harus sadar, tapi paling nggak sadar itu adalah dua kelompok manusia asli. Elema di sini, elema marin ini, ya. Elema marin ini yang bikin rekomendasi seakan-akan keaslian. Yang kedua, MRP ini, jadi ada dua kelompok warga asli ini yang menjual keasliannya, menggadaikan keasliannya dengan menerima duit. Jadi begitu. Jadi ini proses verifikasi. Kalau sudah selesai, minggu depan sudah mulai masuk ke tahapan paripurna,
lalu paripurna, hasil paripurna itu dibawa ke KPU, dan KPU akan siapa yang lolos, ya ini kan ada dua, lolos dan diloloskan. Yang lolos benar ya memang itu. Kalau diloloskan ya berarti kita belum tahu berapa pasangan yang akan meningkat status dari bakal calon menjadi calon. Jadi ada proses. Jadi bakal calon menjadi calon. Jadi itu proses yang sedang berjalan supaya masyarakat tahu kita sudah masuk ke tahap verifikasi. Setelah verifikasi ada paripurna, dari paripurna ke KPU, dari KPU keluarkan jadwal penarikan undian. Itu tanggal 23. Jadi nanti tanggal 23 baru kita tahu. Tapi hasil KPU verifikasi paripurna di MRP lah yang kita akan tahu siapa-siapa yang akan menarik undian tanggal 23 September ini. Itu kita akan tahu, karena tadi sudah selesai, kita akan tahu siapa-siapa dan nanti berapa paket yang akan berlaga di pemilihan kepala daerah tanggal 27 November 2024. Jadi ini informasi, tinggal beberapa saat lagi dan waktu memang udah mepet. Jadi sosialisasi, habis sosialisasi dapat nomor, baru baliho yang bernomor ya, dan stiker yang ada nomornya baru bisa dikeluarkan. Ini kan baru pengenalan saja ya. Jadi kita tunggu tanggal 23 kalau sudah dapat nomornya baru dan pada saat itulah boleh bicara tentang visi dan misi. Jadi kita kan takut kita ngomong visi misi ini sekarang, terus nanti masyarakat, oh belum cari bakal calon aja udah ngomong visi misi, ya kan? Jadi kita memang harus menyadari bahwa belum waktunya kita ngomong visi dan misi, karena masih bakal calon. Ya, kan tidak bisa bakal calon istri dia ngomong seakan-akan dia udah jadi istri itu. Kan salah. Ya, jadi tunggu dulu kalau sudah jadi istri, ya baru ngomonglah sebagai istri. Jadi kalau belum jadi istri yang sah, baru kita ngomong itu. Jadi nanti setelah dapat nomor, ada jadwal dari KPU untuk kampanye. Nanti saat itulah penyampaian visi dan misi. Kita belum tahu kampanyenya kapan dimulai itu. Jadi sekarang kita perkenalan saja malam ini. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah menerima kami untuk hadir. Mukanya kayak gini, genapnya kayak opo, aku nggak ngerti gitu. Ya. Tapi kayak gini kan, lihat baik-baik, karena ada lampu bisa dikenal. Kalau besok siang ya juga mungkin bisa lebih dikenal. Kalau malam nggak kelihatan. Ya, jadi begitu Bapak dan Ibu. Semoga Bapak dan Ibu sehat semua. Waras-waras semua. Ya, supaya kita bisa menunaikan tugas lanjutan ini. Karena Papua Selatan, khusus Merauke, sudah ditetapkan oleh negara sebagai kawasan strategis nasional dalam rangka mendukung program ketahanan pangan. Ya, jadi visi misi kurang lebih ke situ. Jadi kita ada 2 tahap, ada 2 lokasi yang menjadi prioritas. Itu lokasi yang sudah terbangun 40.000 hektar itu, ya itulah yang sekarang sedang ditangani irigasinya supaya musim rendeng. Jadi irigasinya sudah baik. Nanti kali berikut itu bibit. Saya ditugasi oleh Bapak Presiden terpilih untuk menangani hal ini secara nasional. Jadi resminya baru bisa kerja setelah beliau dilantik
ya saya akan bergabung di Agrinas, ya selaku salah satu komisaris untuk menangani. Tapi saya dengar kemarin pesan ada yang diutus khusus, saya ketemu di bandara, saya diminta untuk mengawal program yang lagi ditangani dan 1 juta hektar supaya kita berhasil ya mewujudkan rencana besar ini. Ya komentar memang cukup banyak, serangan cukup banyak, tapi ya kita berupaya untuk menghadirkan sebuah bukti nyata supaya lama-lama yang ngomong-ngomong saja, yang protes bisa diam saja gitu setelah melihat bukti. Tapi kalau belum melihat bukti, ya itu yang sedang terjadi. Ya, jadi mari kita bersatu padu untuk melahirkan pemimpin yang beramanah. Ya, saya mestinya maju, tapi ada 1-2 hal yang membuat saya nggak maju. Saya minta maaf kalau kemudian kecewa, bahkan ada ibu-ibu yang nangis waktu itu. Ya, saya bilang saya belum mati, jangan kau nangis. Saya masih ada, ya. Tapi tetap saya masih akan melayani masyarakat, menjabat dan tidak menjabat, saya tetap adalah pelayan. Iya kan? Mau apapun saya, mau dipendam dimanapun juga, keluarnya tetap pelayan. Ya, jadi tidak usah takut. Rumah saya rumah terbuka, jadi tidak ada pakai remote. Monggo aja datang. Cuma sedikit daun kelapa pele kalau ada, itu ada duduk, ya itu sudah tewasu. Ya, jadi itu saja. Terima kasih untuk para bini sepuh. Ya, saya titipkan anak-anak ini, kalau berkenan, ya saya mohon doa restu untuk mengantarkan mereka mengemban amanat. Saya tetap akan menjadi pendamping untuk mereka supaya berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Jadi jangan sampai pemimpin yang dilahirkan itu pemimpin pembuat kecewa rakyat itu. Jadi kita harus ya cari yang baik. Ya, moga-moga karena ini adik kandung saya, moga-moga bisa saya harapkan. Kalau nggak bisa sama, paling tidak dekat-dekat ya. Yang kurang-kurang itu nanti saya yang coba benahi supaya mereka bisa melaksanakan amanat itu. Jadi makasih banyak. Iya, jadi kita mendapat tugas dari negara sesuai dengan batasan pengaturan konstitusi negara bahwa gubernur, bupati, sampai presiden dan juga jajaran legislatif itu masa jabatannya diatur 5 tahun. Jadi lalu ada yang tanya, kenapa kok Bapak nggak maju? Ya saya udah maju. Ya, jadi ceritanya ya ada ceritanya, tapi banyak sekali kan seliweran yang bergentayangan dari mulut ke mulut. Ya, jadi daripada mereka sakit, ya lebih baik saya saja yang mengambil sikap untuk ya tidak maju, tetapi bukan karena tidak mau, tapi ada hal-hal tertentu yang ada di balik perjalanan karir saya selaku bupati 2 periode, dan kita udah berjuang 20 tahun sampai sudah jadi provinsi. Meskipun sudah provinsi, tapi kalau belum ada perbedaan minta maaf aja. Kalau orang tanya apa bedanya kabupaten dengan provinsi, ya kayak gini aja ya. Ya, moga-moga setelah terpilih nanti baru mulai kelihatan wajah provinsinya ya. Ya, karena kabupatennya mungkin kita udah mengalami, dan sekarang kita akan masuk bagaimana
pembangunan Provinsi Papua Selatan akan digagas, wajahnya seperti apa nanti akan ada konsep-konsep yang kita akan mulai supaya jangan sampai provinsi ini sudah ada papan namanya, ibu kota, kantornya aja belum ada. Ya, padahal sudah ditugaskan untuk mempersiapkan kabupaten gedung yang lebih maju ini kan Papua Pegunungan kalau nggak salah ke Papua itu sudah selesai gedungnya. Kita masih belum ada kantor gubernur, belum ada kantor DPRD, belum ada kantor MRP, kantor dinas-dinas saja belum ada. Jadi nanti beberapa tahun setelah terpilih, ya mau tak mau kan pemerintahan harus dijalankan, tapi di mana gedungnya? Kan mestinya sekian tahun persiapan PJ gubernur, itu nggak dilakukan. Sampai kita ditegur, kita semua jadi malu. Komisi 2 DPR RI. Ya, jangan sampai terjadi nafsu besar tapi tenaga kurang gitu. Jadi uang-uang gede, tapi nggak bisa buat apa-apa. Ya. Ya kalau masih mau lagi, ya monggo aja lah. Tapi lebih baik pikir-pikir daripada kita paksa diri, lebih baik kasih kesempatan kepada mereka yang mampu, yang menjabarkan dan membentuk sebuah wajah baru dari provinsi baru seperti ini. Tapi nggak usah takut lah. Kan dunia belum kiamat tuh. Waktu masih besok kan matahari terbit lagi masih ada. Ya. Jadi saya kenapa menerima tanggung jawab dari Bapak Presiden terpilih untuk bergabung di Akrinas? Karena itu sesuai dengan jiwa saya, karena ada tugas saya yang belum selesai. Nah, bagaimana cara menyelesaikan tugas itu? Saya bergabung di Akrinas dan saya suruh minta pasukan ini melanjutkan karya bakti pertanian. Tukang sulap aja dia bisa makan beling, tapi seterusnya bininya kan nggak bisa masak beling di dapur. Ya. Yang dimakan pasti nasi. Ya, jadi kita semua memanfaatkan kesempatan ini karena rencana Agrinas akan menampung ya hasil dari sini selain bulog dan ya supaya soal pemasaran tidak jadi masalah. Karena saya akan bergabung di sana, nggak usah sogok saya karena saya pantang disogok. Ya, jadi kita bisa menerima beras dari petani supaya benar-benar peningkatan kesejahteraan itu bisa terjadi dengan baik. Jadi besok ini kan pertarungan sengit. Orang mau cari kemenangan kan pasti punya caranya masing-masing. Jadi kalau ada berkat nyasar, ya jangan sampai membuat tangan kita kemudian jadi kaku lalu nusuknya nggak bebas. Ya. Jadi, saya kira kalau cuma 100-200 ribu kan kalau kita kerja kan bisa kita dapat. Kecuali uang yang dikasih oleh tuan-tuan itu. Ya. Dia uang itu bisa digandakan. Tidak pernah habis, kita taruh di koper atau di dompet kok. Kemarin saya taruh 50 ribu, sekarang sudah tambah. Ya, kalau duit begitu yang dikasih terima aja karena itu memang duit yang bisa digandakan. Kalau nggak bisa digandakan ngapain gitu?
Jadi itu harapan saya, kita laksanakan amanat suci ini dengan baik untuk dapatkan pemimpin yang membawa amanah rakyat dengan baik. Saya juga akan mengawal program pertanian di Merauke ini dengan bergabungnya saya di Agrinas. Ya, saya akan tempat di sini yang mungkin sekali-sekali saya ke Jakarta, tapi lebih banyak waktu untuk kita memantau perkembangan ya pertanian itu. Jadi jaga kekompakan. Ya, lalu ada nasihat saya, memang ini kesempatan, tapi jangan bermain-main dalam arti begini. Kalau dukungannya ke gubernur itu, jangan datang sama saya, karena saya punya calon gubernur. Saya orang kan gampangan aja. Aku kan nggak pernah tahan duit. Kalau ada gua kasih gitu. Ya. Jadi kalau pilihan gubernurmu itu orang lain yang tidak sejalan dengan saya, jangan datang kepada saya. Saya ini kan belum malaikat, bukan makhluk maha tahu. Kalau dikibulin udah berkali-kali saya dikibulin. Ya. Tapi jangan begitu ya. Itu yang saya harap bagi saudara-saudara yang sudah bangun komunikasi dengan saudara yang lain, monggo aja itu. Tapi jangan bermain, sudah dukung sono, datang ke sini lagi, ngambil duit dari saya. Itu nggak benar gitu. Jadi itu harapan saya. Saya satu orang yang senang memberi. Kalau saya nggak memberi, saya nggak tidur benar. Dompet saya ini kan sudah tiap kali kembang kempis saja, kembang kempis. Habis ya udah. Ya, tapi terus memang diisi Tuhan, karena Tuhan tahu bahwa saya dapat titipan dari Tuhan untuk saya lanjutkan. Saya ini kan hanya penerima titipan Tuhan dan saya lanjutkan kepada orang yang membutuhkan saat itu. Jadi itu. Jadi mari kita kompak. Sekali lagi dengan rendah hati saya titipkan anak-anak ini. Ya. Saya titipkan kepada kebesaran sikap bela rasa Bapak dan Ibu semua. Kalau sudah ada yang lain, monggo aja, tidak ada masalah. Tapi kalau mau sejalan dengan Pak Cetua ini, ya mari bergabung dengan saya. Jasa dan kebesaran hati Bapak dan Ibu untuk saya nggak ada. Makanya kan tiap kali saya kasih telepon. Aku kan nggak pelit kasih telepon, udah pernah ganti telepon. Dari dulu yang itu, Bapak masih nomornya itu, yang kamu telepon itu nomor itu sudah, terus nomor mana lagi? Ya, jadi maksud saya bisa ditelepon. Ya, nanti kalau anak-anak ini sudah dapat nomor, ya kita akan bagi-bagi nomor kepada masyarakat supaya bisa berkomunikasi dengan masyarakat itu. Jadi jaga kekompakan, jaga diri baik-baik, sehat-sehat, supaya kita bisa melangkah untuk mengemban satu tanggung jawab ini ke depan. Terima kasih Bapak dan Ibu semua, karena ini menjadi budi yang harus dibalas. Nggak perlu jadi nama Budi itu, biar tetap Yohanes yang tetap melayani, atau Darius, atau Petrus, atau ya nggak perlu ganti nama jadi Budi. Meskipun sudah jadi nama Budi, tapi nggak berbudi, masalah. Ya, jadi itu saja Bapak dan Ibu. Terima kasih untuk para bini sepuh yang ada di tanah ini. Saya haturkan terima kasih. Kalau malam ini kami ada salah ucap atau salah ngomong, ya biarlah kesalahan itu menjadi kesalahan lidah kami, dan kami mohon maaf atas semua kekilafan kalau ada. Dan juga mohon maaf kalau saya tidak bisa maju, dan mohon maaf kalau di masa lalu saya belum bisa menyentuh semua, tetapi saya masih ada waktu. Dengan sisa nafas yang ada, saya tidak tahu kapan nafas saya berhenti. Tapi saya tidak akan berhenti melayani masyarakat. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.